Dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Sebelum itu, silakan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai starter atau state management MobX. Nah, ini mungkin bagi kalian yang udah terjun di Flutter pasti pernah dengar MobApp, atau yang lagi belajar pasti tahu state management MobX ini. Nah, kalau belum tahu silahkan baca detailnya mengenai MobX ini ada pada pub.dev, lalu cari aja MobX ini. Nah, saya akan membahas sekilas mengenai MobX ini. Sebenarnya ini sangat mudah sekali. Dasarnya kita hanya memakai 3 core konsep ini. Yang pertama ada action, observable, sama reaction. Jadi istilahnya umpamanya kita melakukan sesuatu, maka ada orang yang melihatnya. Nah, ketika dia melihatnya, dia akan menotif ke halaman depan, atau ketika contohnya ketika saya jalan terus ada orang yang lihat, terus si orang yang lihat ini ngasih tahu, oh itu jalan. Nah, sederhananya itu. Nah, tapi kalian bisa baca lebih detailnya di sini. Selanjutnya saya akan mencontohkan ya biasa basic untuk state management kan biasanya counter. Nah, saya akan membahas counter juga dan menjelaskan bagaimana mudahnya MobX ini. Oke, pertama silahkan buat project sederhana. Ini bawaan project seperti biasa, kalian pasti melihat primary swatch-nya blue, lalu ada title, lalu ada counter yang bisa kalian lihat seperti ini. Nah, nanti akan muncul basicnya seperti ini. Selanjutnya, untuk bekerja di MobX ini atau implementasi MobX, kalian harus pergi ke PubSec YAML ini dan taruh dependensi ini. Yang pertama adalah MobX, Flutter MobX, WithRunner, lalu MobX CodeGen. Nah, ini semua versi-versinya kalian bisa lihat yang terbaru ada pada pub.dev. Nah, ketika kalian udah menginisiasi dependensi ini, jangan lupa di save lalu update package. Nah, selanjutnya kita akan pergi pada main ini. Nah, saya jelaskan dulu, di sini adalah dasarnya ada text, lalu counter, lalu ada action ini. Nah, kita akan mainan counter ini berubah, lalu di floating action ini ada fungsi untuk menambahkan. Oke, untuk bekerja di MobX ini biar rapi, saya membuat folder satu namanya MobX, lalu saya membuat file namanya counter.dart. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita inisiasi dulu abstrak, lalu kita definisikan kelasnya. Di sini saya namakan underscore counter, lalu kita pakai with dan store. Nah, store ini adalah bawaan si MobX. Jadi setelah kalian, kalau automatic berarti ini ketika kalian ngeklik store dan enter pasti akan diimport. Kalau belum silahkan ketik import package MobX dan mobx.dart ini. Setelah itu, kita inisiasi di dalamnya ada yang pertama observable. Nah, observable ini untuk menginisiasi nilai dasar, atau di sini saya sebut namanya value, yang dimana nanti akan ditampilkan di sini. Value ini saya inisiasi 0. Nah, O-nya ini harusnya kecil, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita bikin action untuk yang tanda plus yang ada di pojok kiri bawah. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan void, lalu silahkan kasih nama, terserah kalian. Di sini saya menggunakan increment. Jangan lupa buka kurung, buka tutup kurung, lalu bracket, dan kita inisiasi value-nya plus plus. Jadi ketika void ini dipanggil di sini, maka value ini akan ditambahkan. Nah, void ini kita namakan dengan action. Nah, di sini ada observable, di mana nilainya yang akan kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sini ada action, di mana action ini akan menjadi trigger untuk mengubah observable. Selanjutnya, kita inisiasi. Di MobX ini ada file dengan nama yang kita harus definisikan, yaitu nama file ini lalu .g.dart. Nah, itu dinamakan part. Nah, di sini untuk membuat partnya kita tuliskan dulu counter.g.dart ini sama persis counter nama file kalian, lalu tambahin g dan dart. Nah, ini kita panggil seperti biasa, kelasnya kita inisiasi kelas
counter, di sini counter juga, beda dengan ini ya, ini kan abstrak. Nah, ini saya bikin kelas counter untuk dipanggil-panggil nanti di halaman apapun, lalu sama dengan counter C-nya gede karena di sini abstrak kelasnya C-nya dengan gede. Lalu kita with counter underscore counter ini kita definisikan karena nanti dia ada pada part.g.dart. Nah, sebelum itu berarti kan ini merah kan? Karena kita tidak punya file ini. Nah, untuk membuat file ini kita harus membuatnya dengan si mobx ini. Nah, caranya pergi ke terminal, lalu ketikkan flutter package pub run.build runner build. Nah, ini mungkin nanti saya taruh di bawah video, bawah deskripsi video biar kalian tidak bingung-bingung untuk mencari perintah ini. Atau ketika kalian buka YouTube mungkin ketutupan di bawah, jadi kalian bisa melihat di deskripsi bawah video. Nah, setelah itu enter saja, maka tunggu sampai si counter.g.dart ini terbuat atau dibuat. Nah, oke, udah beres dan tidak ada merah-merah lagi karena counter.g ini sudah dibuat. Kita bisa melihat di sini, ini kalau kalian ingin memahaminya silahkan baca-baca dokumentasi. Dan sekali lagi di sini cuma ada observable dan action. Nah, di sini action untuk triggernya, observable untuk nilai yang akan kita rubah-rubah. Dan ini ada pada kelas abstrak dengan store-nya ini. Nah, kelas ini jangan lupa untuk didefinisikan biar bisa kita panggil di mana-mana. Oke, selanjutnya kita implementasi si mobx yang counter yang udah kita buat ini pada main.dart. Nah, untuk menginisiasi pertama kita harus membuat final counter ini terserah namanya yang akan kita panggil pada si file-file yang ada di sini untuk diimplementasi di plus ini dan di value ini. Oke, lalu panggil sama dengan counter buka kurung tutup kurung dan kita import si counter ini yang dari sini kita import. Jangan lupa titik koma dan kita definisiin lagi, kita rapiin lagi untuk biar terlihat rapi aja. Lalu kita pergi ke bawah dan kita bungkus si kita refresh. Nah, awalnya kan gini, kita bungkus si text counter ini, kalian bisa klik pada di sini ada tanda lampu dan kalian bisa pilih stream builder. Stream builder ini biar enak aja karena kita memakai yang ada buildernya. Jadi biar saya nggak ngetik-ngetik, tinggal ngehapus saja. Nah, seperti ini nanti. Nah, selanjutnya kita hapus stream buildernya ini, kita ganti dengan observer. Nah, seperti ini. Observer ini harus kita import di atas ini, flutter underscore mobx ini harus kita import. Nah, kalau kalian masih merah-merah observernya, kalian harus mengetikkan manual seperti ini. Oke, selanjutnya kita definisikan si builder ini ada konteks snapshot, kita hapus saja, kita ganti dengan underscore karena sama aja. Lalu di sini ada buka kurung, lalu return. Nah, kalau kalian males untuk panjang gini, kalian bisa mengetikkan seperti ini. Nah, ini bisa aja, tapi nggak pakai buka kurung tutup kurung, nggak pakai return juga, langsung ke si teksnya ini. Oke, selanjutnya pada teks ini, si underscore counter ini bisa kita hapus, dan kita bisa manggil si counter yang telah kita definisiin di atas. Ini kan ada final counter. Nah, ini kita panggil aja di sini, lalu dot si value, lalu kita convert ke string. Nah, seperti ini biar tidak error, karena si teks ini hanya menerima string. Jadi gunanya observer ini untuk mengecek apakah si counter si observable ini ada perubahan. Kalau ada perubahan, maka dia akan merubah nilainya ini secara langsung. Oke, selanjutnya kita save aja. Selanjutnya kita pergi ke floating action button. Ya, di sebelah kanan bawah ini kita ganti kalau increment ini hanya memanggil yang fungsi di atas ini. Nah, ini sebenarnya kita hapus nggak masalah. Lalu kita ganti si increment counter ini dengan counter. Nah, ini adalah yang kita definisi di atas final tadi. Lalu dot. Nah, kita panggil aja increment ini. Tidak pakai buka kurung tutup kurung. Seperti ini aja. Jadi si counter ini otomatis dia akan memanggil action yang ada di sini. Jadi ini lebih rapi dan
sederhana banget dan kita bisa ngelihat langsung aja ini sudah menggunakan MobX. Nah, jadi sederhananya kita tinggal bikin si store, lalu kita bikin observable, lalu bikin action, dan ya tinggal kita import, kita pakai dimanapun. Oke, mungkin ini cukup sederhana dan menurut saya paling sederhana banget sih, state management paling sederhana di si Flutter ini selain provider. Nah, mungkin cukup sekian. Kalau kalian pengen video yang lebih lanjutnya, silahkan komen pada deskripsi di video di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!